Macan tutul atau kucing besar keemasan bercorak hitam ini tidak hanya dikenal sebagai satwa yang jago berlari, memanjat tebing curam, melompat sejauh 6 meter dengan tinggi 3 meter, binatang ini juga mempunyai kemampuan sangat baik dalam berenang di air. Macan tutul akan memangsa segala satwa yang dijumpainya, termasuk diantaranya babi hutan, rusa, kera, burung, bahkan anjing hutan. Macan tutul menggunakan sejumlah tipu muslihat seperti bergulingan di tanah dengan maksud untuk menarik perhatian sekawanan rusa. Dengan demikian, menggoda beberapa rusa untuk mendekat. Di saat rusa-rusa tersebut lengah dengan jarak yang cukup dekat, maka saatnya macan tutul menyergap. Macan tutul juga sering melompati mangsanya dari atas pohon dan membawa mangsanya ke atas pohon agar tidak ada yang mengganggu ketika dia menikmati hasil buruannya. Berbeda dengan harimau loreng yang mulai memakan mangsa dari bagian belakang, macan tutul makan mangsanya mulai dari bagian antara rusuk dan pinggul. Satwa ini akan menyerap semua unsur yang mengandung kelembaban dari makanan yang disantapnya. Kelembaban tersebut akan tersimpan di dalam tubuhnya sebagai bantuan untuk bertahan hidup meski tidak minum dalam waktu yang cukup panjang. Macan tutul mempunyai kemampuan untuk berkamuflase dengan sangat baik dalam berbagai kondisi. Area yang sering ditempati untuk berkamuflase adalah di antara bebatuan atau semak belukar. Hal itu menyebabkan satwa lain termasuk manusia akan sulit menemukannya. Jika tidak sengaja berjumpa dengan macan tutul lain, maka mereka tidak segan untuk bertengkar. Sebagai bentuk komunikasi untuk menunjukkan keberadaannya, hewan karnivora ini biasa mengeluarkan suara-suara serak. Ketika macan tutul memburu satwa yang akan dimangsanya, sering terjadi di mana mangsa tersebut lebih gesit gerakannya. Akhir dari kejar-kejaran antara si pemangsa dan yang dimangsa selalu dimenangkan oleh macan tutul ini. Dengan ukuran kaki pendek, macan tutul dapat berlari kencang. Kecepatan maksimum lari predator ini adalah sekitar 45 km per jam. Tidak hanya itu, kaki yang berukuran pendek juga memudahkannya untuk memanjat pohon. Salah satu kebiasaan macan tutul adalah menghabiskan banyak waktu di pohon. Bintik-bintik pada kulitnya menyamarkan mereka dengan daun-daun pepohonan. Mereka seringkali membawa mangsanya ke atas pohon agar tidak diambil oleh pemangsa oportunis seperti hyena di habitat mereka di Afrika. Hyena bisa mendengar suara macan tutul ketika berburu dan mengikutinya dari arah lain. Ketika mangsa sudah terpojok, hyena mengambil alih santapan gratis. Mereka adalah gangguan total bagi macan tutul. 50% mangsa yang sedang diburu macan tutul digasak hyena. Mereka mencuri secara berkelompok dan menyalip mangsa macan tutul yang bekerja keras sendirian. Cukup menyedihkan lantaran hanya segelintir macan tutul yang sanggup melawan hyena. Selain hyena, ada singa yang mengambil 10% hasil buruan macan tutul. Satu-satunya cara menghindari pencurian makanan dari kedua makhluk ini hanya dengan menyeretnya ke atas pohon. Untungnya, hyena dan singa tidak terampil memanjat pohon. Sementara macan tutul sanggup menyeret mangsa yang 5 kali lebih berat darinya, seperti jerapah dewasa 300 kg ke ketinggian pohon 10 meter. Masalah belum selesai karena masih ada sesama macan tutul yang gemar mencuri. Terutama macan tutul jantan yang berkeliling lalu naik ke atas pohon dan mengambil paksa hasil buruan macan tutul betina. Jumlah perampokan makanan yang dilakukan oleh sesama macan tutul hampir 40%. Sebagai hewan nokturnal yang aktif berburu di malam hari, kehadiran macan kumbang, macan tutul berwarna hitam polos ini tentu sulit dideteksi oleh mangsanya karena tersamar oleh gelapnya malam. Dan faktor ini memberikan keuntungan besar bagi sang macan kumbang dalam melakukan pemburuan.
Salah satu keunikan macan tutul adalah mereka hanya akan mengejar mangsa ketika sedang lapar. Macan tutul akan memperlihatkan ekor bawahnya yang berwarna putih untuk menunjukkan bahwa mereka sedang tidak ingin berburu. Satwa ini tidak bisa mengeluarkan suara auman. Justru macan tutul hanya bisa mengeluarkan suara gonggongan dan mengeram ketika sedang marah. Selain itu, pada saat merasa nyaman, satwa ini akan mendengkur. Karena kesukaannya memangsa babi hutan dan rusa, macan tutul sangat membantu dalam mencegah overpopulasi satwa-satwa tadi. Populasi babi hutan yang berlebihan akan menjadikannya hama bagi manusia. Luasan hutan yang ada sebagai sumber makanan mereka tidak akan mencukupi dalam menyediakan makanan. Sampai akhirnya mereka turun gunung dan menyerang ladang-ladang penduduk. Atau jika kondisinya berbalik, di mana populasi macan tutul meningkat, sedangkan satwa-satwa lain sebagai makanannya terus menurun, macan tutul akan keluar dari hutan dan masuk ke pemukiman penduduk untuk memangsa ternak-ternak, atau akan sangat mungkin macan tutul menjadi pemakan manusia. Karena jika seekor macan tutul sudah lapar, mereka akan lebih ganas dan menyusahkan daripada singa atau harimau. Rekor pemakan manusia dipegang seekor macan tutul di sebuah dusun di India. Dalam kurun waktu 9 tahun, satwa predator ini telah membunuh 125 orang sebelum akhirnya tewas ditembak mati penduduk setempat. Sekian tentang cara macan tutul memangsa makanannya. Terima kasih. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth.